Alvano di sini di channel gue. Gimana kabar kalian? Selalu jaga mengalah. Ulang-ulang. Assalamualaikum, halo, bersama gue lagi di sini Alvano di channel gue. Kali ini gue akan membahas tentang borderline personality disorder, fokus ke relationship ya. Di sini gue yang di spesial channel ini gue mendatangkan penyintas itu ruang di BPD, yaitu Nisa. Halo Nisa, apa kabar? Baik, ya, Mas. sehat? Mas baik juga. Baik, alhamdulillah sehat. Tetap jalani protokol ya. Protokol 3M. Sip. Berarti Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Oke, mungkin awalnya kita membicarakan mengenai BPD-nya dulu ya. Itu tuh seperti apa gitu, gejalanya apa dan gimana tuh ceritanya seperti apa BPD itu sendiri adalah gangguan kepribadian akal yang uniknya di sini adalah dia itu memiliki emosi yang tidak stabil, kadang naik turun, kadang lebih sering marah, dan moodnya dia tuh terlalu cepat gitu. Kalau kalian tahunya mungkin bipolar ya, kalau bipolar itu kan memiliki 2 fase. Nah kalau borderline sendiri itu dia tuh moodnya tuh kadang-kadang sedih, kadang-kadang marah, itu tuh cepet banget, bisa dalam hitungan jam, bahkan hari gitu. Seperti itu sih. Mungkin karena ini hubungan dengan relationship ya, karena di BPD sendiri itu kan terkenal dengan UPD ya, emosional apa tuh yang istilahnya unstable emotional ya. Unstable emotional, unstable behavior, unstable mood, unstable relationship gitu. Nah, ini gimana nih caranya seorang BPD atau penyintas BPD itu menjalani hubungan interpersonal itu dengan pasangan gitu? Yang pertama sih yang udah jelas kita harus tahu dan kita harus menstabilkan diri kita itu dengan cara kita ke psikiater ya, ke ahli atau ke psikolog gitu, biar kita tuh bisa manage diri kita sendiri, karena kan kita nggak stabil nih, otomatis kita butuh bantuan orang dan butuh kayak semacam ya, kita tuh harus punya guru lah kasarnya gitu. Siapa yang bisa untuk membantu kita itu ya cuma profesional sih, kasarnya lebih seperti itu, biar hubungan kita ke orang-orang itu tidak terganggu atau meminimalisir konflik, lebih seperti itu. Tapi nggak mungkin ya tanpa konflik. Nggak mungkin banget kalau hidup kita nggak ada konflik. Orang normal aja itu pasti ada konflik. Nah iya, kita tuh kalau dengan pasangan itu pasti ada konflik. Nah, iya. Gimana caranya seorang ketika penyintas pasti ada sesuatu yang melebihi dari orang normal biasanya, yaitu di tidak stabilannya gitu. Nah, ketika berhubungan dengan pasangan, pasti kan ada istilahnya mengekspresikan feeling, gitu, mengekspresikan istilahnya keinginan atau tiba-tiba ada beda pendapat gitu. Itu kan ada gejolak mood yang luar biasa ataupun ada emosional yang bermain di sana. Nah, gimana tuh nyikapin yang seperti itu? Yang perlu digarisbawahi nih ya, aku mau cerita sedikit. Ini sih tentang pribadi aku yang aku alamin, dan nggak semuanya seseorang dengan borderline sama seperti apa yang aku alamin. Kalau menurut garis besarku seperti ini, aku membutuhkan perhatian, afeksi. Semua orang tuh pasti butuh ya, cuman cakupan afeksinya itu berbeda-beda. Dan seseorang seperti aku itu membutuhkan afeksi yang lebih, yang mungkin orang lain memberinya itu sudah cukup, tapi menurut aku sendiri itu belum cukup. Dan mungkin itu yang akan menjadi miss di situ gitu kan. Ada seperti itu. Dan orang dengan borderline itu sendiri kan memang moodnya nggak stabil. Moodnya nggak stabil itu ya kita harus bisa menceritakan sih ke mereka apa yang kita rasakan, tentang apa yang harus mereka beri, lebih seperti itu. Jadi lebih kayak komunikasinya tuh harus lebih jalan aja, lebih saling terbuka sih, lebih seperti itu. Nah, pada saat fase kita lagi drop atau fase kita lagi sedang berbeda pendapat misalnya gitu, kan orang normal aja beda pendapat pasti. Iya. Tapi pada seorang BPD kan dia lebih stable, istilahnya gejolaknya lebih luar biasa. Nah, gimana mereka menangani mereka? Nah, apa ya tadi? Gue jadi lupa. Kenapa tadi? Coba. Jelas banget, orang rame banget. Lupa banget ya. Oh iya. Enggak, tadi mengenai ini ya, fluktuatif. Oh iya. Seorang BPD itu kan fluktuatifnya luar biasa. Iya.
gimana sih cara mengedukasi orang pada saat kita sebenarnya nggak sadar kan melakukan itu. Jadi kita punya gejolak luar biasa itu kita kan nggak sadar gitu. Iya. Nah itu apakah setelahnya kita harus seperti apa atau gimana tuh kan pasangan ada yang tahu ada yang enggak. Ini pengalaman Nisa deh. Kalau dari aku sendiri ya, lebih baiknya tuh kita bicara sama pasangan kita. Tapi lihat dulu kita tuh mau kemana sama pasangan kita. Kalau emang dalam jenjang yang serius, itu kita harus terbuka sih, harus membicarakan siapa diri kita sebenarnya, ada apa sih dalam diri kita sebenarnya. Karena kalau ya ini di luar dari bahasa borderline deh ya, gitu. Ketika kamu mau menikah atau mau serius sama orang lain aja, orang itu harus tahu kan, mas tuh seperti apa, kayak gitu kan. Nah dimulainya sih sebenarnya dari dasar itu sih, kayak gitu. Dan ketika misalkan kayak tadi kata mas bilang, kita kan nggak tahu ya, sebagai seorang penyintas kadang-kadang bisa berbuat yang di luar kendali, dan orang yang berhubungan dengan kita tuh pasti biasanya suka kaget, kenapa nih orang seperti ini. Biasanya seseorang dengan borderline itu nggak akan sadar dan akan menyadari setelah kejadian itu terjadi, penyesalannya selalu di belakangan. Dan banyak yang konfliknya gagal itu karena dia tidak menceritakan setelahnya gitu. Kalau gue sendiri lebih kayak, oh iya gue barusan ada miskomunikasi nih atau ada konflik gitu kan, harusnya gue nggak kayak gini, kenapa gue bisa kayak gitu ya. Setelahnya gue sadar itu pasti gue bilang, harus dibilang gitu. Jadi oh ini tuh sebagai evaluasi ke gue dan ke pasangan gitu, untuk memperbaiki terus tentang komunikasi kita tuh seperti apa, hubungan kita tuh seperti apa. Lebih enak diomongin setelah kita sadar sih, tapi nunggu emosi kita juga stabil ya. Karena kalau kita mau ngobrol dengan emosi kita yang masih meletup-letup atau terlalu ke bawah gitu, itu nggak akan benar sih. Jadi seperti itu aja. Dan itu biasanya gimana tuh? Kalau pelariannya pada saat itu apa langsung berada biasanya udah dengan pasangan biasanya gitu. Apakah kita sendiri ya, kita menghindar atau kasih jeda waktu atau berharap sama orang itu kan? Kadang kita kan sebagai orang secara BPD kan berharap sekali dia bisa menghandle kita kan, Betul. tapi kita tahu pada saat itu dia nggak bisa gitu menghandle kita. Betul. Karena dia membawa emosi juga, bawa emosi gitu, kita. ini juga pasti gitu kan. Betul. Nah itu membuat kita justru malah lebih drop lagi. Iya. Biasanya sih kalau BPD sendiri kan setelah dia ada emosi pasti ada sesuatu yang dilakukan. Nah, Kita bicara buruk ya, ini sorry. Buruk, ya. Kadang-kadang ada juga yang suka self harm atau dia malah menyalahkan orang itu gitu. Ya itu kan semuanya akibat emosi lagi tingginya, gitu kan. Lagi yang gini bisa terkontrol. Menurut gue sih lebih baik kita cari waktu masing-masing dulu. Kita kasih jeda ke diri kita masing-masing, yaitu untuk nanti ketika kita sudah sadar poin mana yang salah, itu kita evaluasi bareng-bareng seperti itu. jadi sebenarnya si caregiver ya istilahnya sama pasangan kita, sama penyintas itu caregiver juga mesti menyadari ya, karena nambah ilmu juga mengenai ini ya, BPD ya. Sebenarnya sih untuk memulai komunikasi, untuk memulai hubungan kita dengan pasangan kita tuh harus tahu dulu, aware dulu tentang apa itu mental illness atau itu mental issue yang kita punya. Terlebih lagi dia harus tahu karakteristik kita dengan kita ini penyintas ini, kita ini penyintas ini. Dia harus tahu, dia minimal harus sudah belajar dasar-dasarnya dan pengenalan karakter sih. Kita aja kan misalkan untuk orang normal atau orang awam biasanya memulai hubungan itu kan harus tahu karakter dulu, cocok nggak nih sama kita. Kalau nggak cocok ya ngapain dipaksain sih gitu kan, yang ada bikin stres aja nanti kayak gitu sih intinya. Semua itu pengenalan pasti butuh untuk pengenalan karakter sih. Itu butuh waktu juga mengenal juga ya. Butuh waktu. Dan untuk kitanya sebagai penyintas kita juga harus dukung. Dia belajar, kita kasih tahu pandangan pemikiran kita tuh seperti ini loh, nanti jangan berbuat yang seperti ini ya, biar kita nanti nggak kesulut emosinya atau kita nggak terjadi konflik. Lebih kayak saling take and give aja gitu. Kalau misalnya Mas nggak ngerti nih harus bagaimana bersikap dengan seseorang dengan borderline, nah yang seorang borderline ini juga harus kasih tahu, gini loh bersikap sama gue harus kayak gini, jangan sampai nyulut gue dengan kata-kata yang gak enak ya, nanti kita berantem loh kayak gitu. Jadi tetap juga ada mengedukasi setelah itu ya. Iya. Tapi memang pada saat gongnya istilahnya itu nggak bisa tuh ya kan kita mengendalikan kan, dan itu harus diketahui sama caregiver. Iya. Karena kalau nggak diketahui itu ya dia nggak bisa menghandle kita akhirnya gitu kan. Iya. Pada saat kita sadar lah kita mengedukasi gitu akhirnya ya. Oke. Dan
ada yang unik sih di sini. Jadi setiap kita punya konflik atau kita menyelesaikan masalah, kita tuh harus setidaknya kita nyatet. Jadi kita punya jurnal. Oh, kita tuh berantem kemarin karena ini loh. Kalau bisa jangan bilang lagi. Kita cari masalahnya bareng-bareng. Nanti ketika ada masalah yang menyulut dengan hal yang sama, kita belajar aja dari yang lain. Kita harus kayak gimana, bener gak? Ya. Jadi kita terus belajar, terus oh iya kita ingat kemarin tuh kita berantem karena ini loh, masa kita berantem karena ini lagi, kan gak lucu gitu. Sebenarnya, ini satu sebenarnya mungkin bisa jelasin ya. Iya. Ini toxic relationship yang kayak apa? Nah ini, ini Panas. toxic relationship untuk seorang BPD, karena BPD sendiri adalah bisa jadi toxic kan gitu. Betul. Nah, tapi Gak gimana semuanya menemukan seseorang yang toksik di Nah, kita, tapi justru kadang-kadang kita yang jadi toksik ke orang lain. Coba begini saja. Itu berat. Intinya tuh apa ya? Kita tuh harus kenal diri kita dulu sendiri sih. Bagaimana kita untuk stabil sama diri kita, bagaimana kita menyikapi diri kita. Kadang orang yang self harm aja karena dia itu sorry skip ya, untuk berhubungan dengan orang agar kita tidak menjadi toksik atau kita menemukan orang yang toksik itu, satu, kita harus mengenali diri kita sendiri, bagaimana kita stabil. Oh, apa sih yang jadi kendala dari diri kita itu gitu kan. Gue bakal marah kalau gue kenapa nih, gue bakal sedih kalau gue kenapa nih, itu tuh dicatat. Banyak orang yang penyintas borderline itu punya jurnal sendiri, karena itu untuk dia tuh ngebaca lagi, oh sebenarnya tuh gue kayak gimana sih, iya, track record lebih seperti itu sih. Jadi ketika dia lupa, dia bisa baca, oh gue kemarin seperti ini, gue bisa seperti ini nih nanti stabilnya, lebih seperti itu. Sebenarnya kita nggak bisa menghindarin sih seseorang itu akan jadi toksik atau kita yang jadi toksik gitu kan, karena kita nggak tahu kedepannya kita berhubungan dengan orang seperti apa. Lebih untuk menjaga diri sendiri aja, dan kita juga harus tahu karakter lawan kita. Jadi ketika lawan gue nggak suka seperti ini, jangan menyulut dia berarti. Kalau seandainya kita tahu dia nggak suka ini terus kita tetap jejelin itu, ya gimana, nggak bakal jadi suatu masalah gitu kan. Intinya sih seperti itu aja sih. Oke, itu suatu insight yang luar biasa dari Rizka dengan pengalaman BPD-nya gitu. Iya, karena sulit banget. Yang menggampang sulit tapi banyak sulitnya. Iya, sampai sekarang pun saya masih tetap belajar. Iya, betul. Terus mungkin ada apa ya, tips ya untuk seorang caregiver terutama bagi penyintas yang punya pasangan penyintas itu, tips untuk caregiver gimana? Satu, ya itu tadi, belajar mengenali dulu apa itu mental issue, dan kalau di sini kan kita bahasnya borderline ya, belajar untuk borderline tersendiri lah, tipe-tipe dan ciri khasnya seperti apa, akan keterikutnya seperti apa gitu kan. Biasanya sih lebih memahami untuk latar belakangnya dia dulu ya, karena kan semua mental issue itu di latar belakangi karena ada konflik sebelumnya yang membentuk dia gitu. Ada suatu masalah yang membentuk dia, kejadian ya. Betul, lebih seperti itu gitu. Kalau memang kita sudah siap, ya kita harus si caregiver itu harus lebih sabar ya, dan mau mengayomi, menerima, iya, itu titik pertama, menerima keadaan. Betul. Dan ya kalau emang mau berkecimpung ya kalau memang dia sudah mau untuk komitmen jatuhkan dirinya dia ke seseorang yang memang butuh perlakuan yang istimewa. Ya dia harus kuat sih dan harus sabar. Jadi intinya di situ ya, si pasangan penyintas itu harus menerima masa lalunya, lalu jadi dengan menerima masa lalu, dia akhirnya menerima keadaan kita sekarang untuk pergi ke masa depan gitu ya. Bersama-sama gitu. Iya dong. Ada tips lagi? Tipsnya apa lagi ya? Oh ya, mungkin bukan cuma hanya si penyintas yang konsultasi kali ya, tapi caregiver juga penting untuk berkonsultasi, karena gue tau banget seorang caregiver itu juga pasti ada titik stres tersendiri, karena ya pasti ada jengahnya gitu. Nah, menghindari seseorang caregiver itu pergi gitu kan nggak mungkin kan, kita udah komitmen itu masih tiba-tiba pergi gitu kan. Ya mungkin dia juga harus berkonsultasi, karena dia juga harus menstabilkan dirinya, bagaimana kehidupan dia yang
membantu, merawat, menemani seseorang yang memang memiliki mental illness seperti itu sih. Oke, that's a good point dari perbincangan kita ini. Itu mengenai relationship, so jangan khawatir dan jangan takut untuk berpasangan dengan seorang borderline personality disorder karena itu bisa di-treat, ya kan? Iya. Bisa di-treat dengan baik. Betul. Dan seorang penyintas juga jangan sampai patah semangat, nggak bakal menemukan pasangan yang pas sih. Iya. Pasti ada kok. Pasti ada, tapi nggak bisa menemukan yang pas banget. Iya. Dan konflik itu pasti selalu ada. Harus saling belajar, menerima. Betul. Oke, Karena nggak ada manusia yang sempurna. tidak ada juga. manusia yang sempurna. Betul. Oke, that's good point. Sa. Ya. Oke, mungkin gitu ya kesimpulan dari apa namanya pembahasan kali ini tentang relationship gitu. Next kita sambung lagi dengan Nisa juga dengan topik pembahasan yang lain dan dengan gue juga Alvano di channel ini, tetap aja stay tune. Itu oke, itu aja dari kita. So jangan patah semangat buat caregiver maupun penyintasnya. Salam sehat mental. Salam. Oke, sebelumnya ini kita ini lagi ada di namanya Cafe Titik Rindu ya di sini. Iya. Di kawasan Grand Depok City. Di sini kafe sekaligus tempat nongkrong lah ya. Anak muda, ada musiknya juga gitu. Jadi silakan ke sini kalau misalnya memang ada apa sih untuk populasi. Iya, betul. Oh ya jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe dan notifikasinya. Lalu jangan lupa juga untuk bergabung atau follow IG Borderline Personality Care ID. Dan ada Facebook dan ada IG-nya. Di apa? Borderline Personality Care ID. Dan juga ada apa namanya? Grup untuk caregiver-nya ya, Borderline Personality Caregiver ID. Khusus ya Khusus. jadinya ya. Ya, khusus. Jadi ada dua fokus ya. Yang satu untuk penyintas, Satu untuk penyintas, yang satu untuk caregiver-nya. Jadi mendengarnya dari dua arah. Dari dua arah. Bagus. Gitu, mudah-mudahan itu bermanfaat buat kalian semua. Amin. Pastilah, nggak mungkin nggak. Ya. Jangan lupa. Makasih Nisa. Yuk.